Aku bernama Mira, seorang istri muda yang terpaksa merantau ke Taiwan demi menghidupi keluarga kecilku. Aku meninggalkan rumah di sebuah desa kecil di Jawa Timur untuk menjadi TKW. Suamiku, Ardi, tidak begitu setuju saat aku memutuskan pergi. Dia bilang dia bisa mencari uang sendiri, tapi aku tahu itu hanya gengsi. Pekerjaannya sebagai buruh serabutan tak cukup untuk menafkahi kami dan Raffi, anak semata wayang kami yang masih berusia 5 tahun. Aku tak ingin melihat Raffi tumbuh tanpa pendidikan yang layak. Jadi, meski rasanya seperti merobek hatiku sendiri, aku tetap pergi. Di Taiwan, aku bekerja di rumah Nyonya Lin, seorang wanita paruh baya yang baik hati. Tugas-tugasku lumayan ringan, membersihkan rumah, memasak, dan kadang-kadang menjaga cucunya. Setiap malam, aku selalu menatap layar ponselku, berharap Ardi menghubungi. Rasanya sulit sekali melewatkan momen-momen kecil bersama Raffi, seperti mendengarnya tertawa atau melihatnya belajar membaca. Aku selalu menahan air mata ketika aku harus tidur di kamar sempit yang dingin, jauh dari pelukan suamiku dan anakku. Awal-awal di Taiwan adalah masa yang paling berat bagiku. Aku harus beradaptasi dengan budaya baru, bahasa yang berbeda, dan rindu yang tak kunjung hilang. Setiap hari Minggu, aku selalu menelepon Ardi dan Raffi. Dengar suara Raffi yang polos bertanya, "Bu, kapan pulang?" membuat dadaku sesak. Aku cuma bisa menjawab, "Sebentar lagi, sayang." Padahal, aku sendiri tak tahu kapan pastinya aku bisa pulang. Uang yang kirimkan setiap bulan adalah satu-satunya penghiburanku, meskipun aku tahu itu tak bisa menggantikan kehadiranku. Nyonya Lin sering melihatku murung di sela-sela pekerjaan. Kadang dia mengajakku ngobrol tentang keluargaku. Dia bilang hidup ini memang keras, tapi aku harus kuat demi anak-anak. Kata-katanya selalu membuatku termotivasi, meski dalam hati aku merasa lelah. Di sini, aku hanya punya satu tujuan, mengumpulkan cukup uang untuk Raffi agar dia bisa sekolah dengan layak. Namun, ada kalanya aku bertanya-tanya, apakah semua pengorbanan ini benar-benar sepadan? Apakah Ardi benar-benar menjaga Raffi dengan baik? Sementara aku sibuk bekerja di Taiwan, di desa, Ardi tampaknya mulai merasa kesepian. Aku tahu itu dari panggilan video yang jarang-jarang dia lakukan. Ketika aku akhirnya berhasil bicara dengannya, dia selalu terlihat lelah dan cuek. Aku mencoba sabar, mengerti bahwa hidup tanpa pasangan juga tidak mudah. Namun, ada sesuatu yang aneh. Beberapa kali aku mendengar suara wanita di latar belakang saat telepon, tapi ketika kutanya, Ardi hanya berkata, "Itu tetangga, biasa." Lalu, ada Bu Santi, janda muda yang tinggal di RT sebelah. Dia sering datang ke rumah nenek untuk membantu pekerjaan rumah tangga. Awalnya, aku tak curiga apa-apa. Aku bahkan bersyukur karena dia mau membantu Ardi menjaga Raffi saat aku tak ada. Tapi, beberapa bulan kemudian, nenek mulai memberi kode-kode halus soal hubungan mereka. Aku pura-pura tak peduli, tapi dalam hati, aku mulai merasa gelisah. Apakah Ardi benar-benar setia padaku? Ataukah semua pengorbananku selama ini sia-sia? Hari-hari berlalu, dan aku mulai merasakan ada jarak antara aku dan Ardi. Panggilan teleponnya semakin jarang, bahkan kadang-kadang dia tak menjawab pesanku sama sekali. Aku mencoba bersabar, berpikir mungkin dia sedang sibuk. Namun, ketika aku akhirnya berhasil bicara dengannya, sikapnya dingin, seolah-olah dia tak peduli lagi padaku. Aku bertanya-tanya, apakah ini efek dari jarak yang terlalu jauh? Atau ada sesuatu yang lain? Nenek mulai memberi isyarat yang lebih jelas. Dia bilang Bu Santi sering datang ke rumah, bukan hanya untuk membantu, tapi juga untuk ngobrol panjang dengan Ardi. Kadang-kadang mereka tertawa bersama, dan nenek bilang Ardi tampak lebih ceria saat Bu Santi ada di sana. Hatiku mulai terasa panas. Apakah Ardi sudah melupakanku? Apakah semua uang yang kukirimkan hanya membuatnya merasa bebas berselingkuh? Aku mencoba menepis pikiran-pikiran itu, tapi bayangan Ardi dan Bu Santi bersama terus menghantui tidurku. Suatu malam, aku mendapat kabar dari seorang tetangga yang kebetulan bekerja di luar negeri juga.
Dia bilang dia melihat foto-foto Ardi dan Bu Santi di media sosial. Katanya, mereka terlihat sangat dekat, bahkan ada foto mereka berdua makan malam bersama. Hatiku langsung hancur. Aku tak bisa percaya bahwa Ardi benar-benar melakukan ini padaku. Aku telah meninggalkan segalanya demi keluarga, dan inilah balasannya. Aku mencoba menelepon Ardi, tapi dia tak menjawab. Aku mengirim pesan panjang, menanyakan tentang foto-foto itu. Dia hanya menjawab singkat, "Jangan percaya omongan orang, Mira. Aku cuma ngobrol biasa sama Bu Santi." Jawaban itu justru membuatku semakin marah. Jika dia benar-benar tak bersalah, kenapa dia terdengar begitu defensif? Aku mulai merasa bahwa hubungan kami tak lagi sama seperti dulu. Ada sesuatu yang telah retak, dan aku tak tahu apakah itu bisa diperbaiki. Beberapa minggu kemudian, nenek akhirnya memberitahuku kebenarannya. Dia bilang dia melihat Ardi dan Bu Santi masuk ke kamar bersama di rumah Bu Santi. Nenek mencoba menyelidiki lebih lanjut dan menemukan bukti-bukti lain, seperti pesan-pesan manis di ponsel Ardi. Aku tak bisa menahan air mataku lagi. Semua pengorbananku, setiap tetes keringat, setiap malam yang kulewati sendirian di Taiwan, ternyata sia-sia. Ardi telah mengkhianatiku. Aku mencoba tenang, tapi amarah dan kekecewaan terus membara dalam diriku. Aku merasa dibodohi, dikhianati oleh orang yang seharusnya paling aku percayai. Aku mulai berpikir, jika Ardi bisa berselingkuh, kenapa aku harus tetap setia? Kenapa aku harus menahan rindu dan kesepian sendirian di negeri orang? Pikiran-pikiran itu mulai menggerogoti hatiku, dan aku mulai merencanakan sesuatu yang mungkin akan aku sesali nanti. Setelah mengetahui kebenaran tentang Ardi dan Bu Santi, aku tak bisa tidur semalaman. Aku berguling-guling di kasur sempitku, memikirkan semua yang telah kulakukan selama ini. Aku meninggalkan keluargaku, bekerja keras di negeri orang, dan bahkan menahan rindu pada Raffi demi memberikan kehidupan yang lebih baik bagi mereka. Tapi apa balasannya? Pengkhianatan. Kata itu terus terngiang-ngiang di kepalaku. Aku mulai merasa marah pada diriku sendiri. Kenapa aku begitu bodoh menaruh kepercayaan penuh pada Ardi? Apakah aku terlalu naif untuk berpikir bahwa dia akan setia meski aku jauh darinya? Lalu, amarah itu berubah menjadi dendam. Jika Ardi bisa berselingkuh, kenapa aku tidak? Pikiran itu muncul tiba-tiba, tapi semakin lama semakin kuat. Aku ingin membuat Ardi merasakan sakit yang sama seperti yang kurasakan sekarang. Aku ingin dia tahu bagaimana rasanya dikhianati. Di tengah kebingunganku, ada satu orang yang selalu ada di sampingku, Tuan Chen, majikanku. Dia adalah pria paruh baya yang baik hati, meski kadang-kadang agak dingin. Selama ini, aku menganggapnya hanya sebagai majikan biasa, tapi belakangan ini dia mulai menunjukkan perhatian yang lebih padaku. Misalnya, dia sering membawakanku makanan ringan saat aku bekerja larut malam, atau mengajakku makan malam di restoran ketika istrinya sedang tak ada. Awalnya, aku tak terlalu memikirkan hal itu. Tapi sejak aku tahu tentang perselingkuhan Ardi, aku mulai melihat Tuan Chen dengan cara yang berbeda. Dia tampak lebih menarik, lebih hangat, dan lebih mengerti perasaanku dibandingkan Ardi. Aku mulai merasa nyaman berada di dekatnya, meski dalam hati aku tahu ini salah. Tapi apakah aku peduli? Tidak. Aku hanya ingin membalas dendam pada Ardi, dan Tuan Chen mungkin adalah cara yang tepat untuk melakukannya. Hubunganku dengan Tuan Chen semakin dekat. Dia mulai bercerita tentang kehidupannya, tentang istrinya yang jarang pulang karena sibuk bekerja, tentang anak-anaknya yang sudah dewasa dan tinggal di luar negeri. Kadang-kadang, dia juga bertanya tentang keluargaku. Aku tak pernah bercerita banyak tentang Ardi, tapi aku bisa merasakan bahwa Tuan Chen mulai tertarik padaku. Aku tahu ini berbahaya. Aku tahu aku seharusnya menjaga jarak, tapi godaan untuk membalas dendam terlalu besar. Setiap kali aku melihat foto Ardi dan Bu Santi di media sosial, aku merasa semakin geram. Aku ingin Ardi merasakan sakit yang sama seperti yang kurasakan. Jadi, ketika Tuan Chen mengajakku makan malam di sebuah restoran mewah suatu malam, aku tak menolak.
Aku membiarkan diriku tenggelam dalam perhatian yang dia berikan, meski dalam hati aku tahu ini bukan cinta. Ini hanya balas dendam. Malam itu, setelah makan malam, Tuan Chen mengantarku pulang ke rumahnya. Di mobil, suasana hening. Aku bisa merasakan tatapannya padaku, tapi aku pura-pura tak menyadarinya. Ketika sampai di rumah, dia menawarkan secangkir teh di ruang tamu. Aku ragu sejenak, tapi akhirnya aku menerima ajakannya. Kami duduk berdua di ruang tamu yang remang-remang, hanya ditemani suara angin yang berdesir lembut. Dia mulai berbicara tentang perasaannya padaku. Katanya, dia sudah lama merasa kesepian, dan kehadiranku membuat hidupnya lebih berwarna. Aku mendengarkannya dengan hati yang campur aduk. Di satu sisi, aku merasa senang karena ada orang yang menghargai keberadaanku. Di sisi lain, aku tahu ini salah. Tapi ketika dia menggenggam tanganku, aku tak menolak. Aku memutuskan untuk melangkah lebih jauh. Aku ingin membalas dendam pada Ardi, dan ini adalah caraku melakukannya. Sementara aku sibuk dengan hubunganku dengan Tuan Chen di Taiwan, di desa, Ardi mulai merasa ada yang aneh. Aku tak lagi meneleponnya seperti biasa, dan ketika aku menghubunginya, sikapku dingin. Aku tak lagi bertanya tentang Raffi atau kehidupannya. Aku hanya ingin menjauh darinya. Ardi mulai curiga. Dia mencoba menghubungiku berkali-kali, tapi aku selalu mengabaikannya. Bu Santi juga mulai merasakan perubahan pada Ardi. Dia bilang Ardi sering melamun dan terlihat murung. Kadang-kadang, dia mendengar Ardi menyebut namaku dalam tidurnya. Bu Santi mulai cemburu. Dia takut Ardi masih mencintaiku meski mereka sudah bersama. Ketegangan mulai terjadi antara mereka, dan hubungan mereka pun mulai retak. Suatu hari, nenek memanggil Ardi ke rumah. Dia bilang dia ingin bicara serius dengannya. Aku tak tahu apa yang mereka bicarakan, tapi aku yakin nenek pasti memberitahunya tentang hubunganku dengan Tuan Chen. Aku tak peduli lagi. Biarlah dia tahu. Biarlah dia merasakan sakit yang sama seperti yang kurasakan. Beberapa jam kemudian, Ardi meneleponku. Suaranya terdengar marah dan putus asa. "Apa benar kamu selingkuh dengan majikanmu?" tanyanya langsung tanpa basa-basi. Aku tak menjawab. Aku hanya diam, membiarkan keheningan berbicara untukku. "Kenapa kamu lakukan ini, Mira?" katanya lagi, kali ini dengan suara bergetar. Aku akhirnya menjawab. "Kenapa kamu tanya? Bukankah kamu juga melakukan hal yang sama?" Ardi terdiam. Dia tak bisa berkata apa-apa lagi. Aku melanjutkan. "Aku tahu semuanya, Ardi. Aku tahu tentangmu dan Bu Santi. Jadi, kenapa kamu heran kalau aku juga melakukan hal yang sama? Apakah kamu pikir aku akan tetap setia padamu setelah tahu kamu mengkhianatiku?" Aku bisa mendengar napasnya yang berat di ujung telepon. Dia mencoba membela diri, tapi aku tak mau mendengarnya lagi. Aku bilang padanya bahwa aku sudah muak dengan semua ini. Aku tak ingin lagi berhubungan dengannya. Aku hanya ingin fokus pada Raffi dan masa depanku sendiri. Setelah percakapan itu, aku memutuskan untuk memblokir nomornya. Aku tak ingin dia menghubungiku lagi. Beberapa hari setelah percakapan panas dengan Ardi, aku mulai merasa lega. Aku telah mengungkapkan semua yang selama ini kupendam, meski itu membuat hubungan kami hancur. Namun, kelegaan itu tak bertahan lama. Suatu sore, Tuan Chen tiba-tiba memanggilku ke ruang kerjanya. Dia tampak serius, bahkan terlihat marah. Aku langsung merasa ada yang tidak beres. Dia meletakkan ponselnya di atas meja, menunjukkanku sebuah pesan yang dikirim oleh seseorang dari Indonesia. Pesan itu berisi tangkapan layar percakapan antara aku dan Ardi, termasuk pengakuan bahwa aku berselingkuh dengannya sebagai balas dendam. Aku langsung pucat. Rupanya, Ardi telah menyebarkan rahasiaku ke media sosial untuk mempermalukanku. Tuan Chen menatapku dengan mata dingin. "Apa benar semua ini?" tanyanya pelan. Aku hanya bisa diam. Hatiku terasa remuk saat menyadari bahwa hubunganku dengan Tuan Chen mungkin juga sudah berakhir. Tuan Chen akhirnya bicara. Katanya,
Dia tak pernah membayangkan bahwa aku mendekatinya hanya karena ingin membalas dendam pada suamiku. Dia merasa dibodohi, dipermainkan oleh perasaannya sendiri. Aku mencoba menjelaskan, tapi dia tak mau mendengarkanku. "Kamu pikir aku bisa mempercayaimu lagi setelah ini?" katanya dingin. Aku tak bisa berkata apa-apa. Aku hanya bisa menunduk, menahan air mata yang mulai mengalir deras. Malam itu, Tuan Chen memberiku dua pilihan, pulang ke Indonesia atau tetap bekerja di rumahnya, tapi tanpa kontak apapun dengannya. Aku memilih opsi kedua. Aku tak bisa pulang ke Indonesia sekarang. Aku masih butuh uang untuk Raffi, dan aku tak siap menghadapi tatapan orang-orang di desa jika mereka tahu semua skandal ini. Jadi, aku memutuskan untuk tetap di Taiwan, meski hidupku kini terasa lebih kosong daripada sebelumnya. Setelah 6 bulan bekerja dalam kesunyian di rumah Tuan Chen, aku akhirnya memutuskan untuk pulang ke Indonesia. Aku tak tahan lagi menjalani hidup seperti ini. Aku merindukan Raffi, dan aku ingin mencoba memulihkan hidupku. Ketika aku tiba di desa, suasana begitu tegang. Nenek menyambutku dengan tatapan dingin, sementara Ardi datang ke rumah nenek beberapa jam kemudian. Kami bertemu di ruang tamu, di mana ratusan kata tak terucapkan menggantung di udara. Ardi terlihat lebih kurus, lebih tua dari yang kuingat. Matanya penuh penyesalan, tapi aku tak peduli lagi. Aku bilang padanya bahwa aku tak ingin lagi melanjutkan pernikahan ini. Aku sudah terlalu lelah. Ardi mencoba memohon maaf, tapi aku tak bisa lagi mempercayainya. Kami berdebat panjang, saling menyalahkan satu sama lain, hingga akhirnya Raffi masuk ke ruangan. Melihat wajah polosnya yang bingung, aku langsung menahan amarahku. Anak ini tak pantas melihat kedua orang tuanya bertengkar seperti ini. Akhirnya, aku dan Ardi sepakat untuk berpisah. Kami tak akan tinggal serumah lagi, tapi kami berjanji untuk tetap membesarkan Raffi bersama-sama. Aku memutuskan untuk tinggal di rumah nenek, sementara Ardi tetap tinggal di rumah kami. Hubungan kami tak lagi seperti dulu, tapi setidaknya kami mencoba menjadi orang tua yang baik untuk Raffi. Aku tahu ini bukan akhir yang sempurna, tapi ini adalah yang terbaik yang bisa kami lakukan untuk anak kami. Hidup setelah perceraian tak mudah, tapi aku mencoba bangkit. Aku mulai bekerja di sebuah toko kelontong di desa, membantu nenek menjual barang-barang kebutuhan sehari-hari. Penghasilanku tak sebanyak ketika aku bekerja di Taiwan, tapi setidaknya aku bisa dekat dengan Raffi. Setiap pagi, aku mengantarnya ke sekolah, dan setiap sore, kami bermain bersama di halaman rumah. Melihat senyumnya membuatku merasa sedikit lebih tenang. Ardi juga mencoba memperbaiki hidupnya. Dia mulai bekerja lebih serius, meski hubungannya dengan Bu Santi sudah berakhir. Kadang-kadang, dia datang ke rumah nenek untuk menjemput Raffi. Kami berbicara seperlunya, tak lebih dari itu. Ada ketegangan di antara kami, tapi kami berusaha menjaga sikap demi Raffi. Meski hubungan kami tak lagi sama seperti dulu, kami tetap berusaha menjaga komunikasi demi anak kami. Meski kami berusaha keras untuk menjaga Raffi dari konflik kami, aku tahu dia tetap terluka. Beberapa kali aku menangkapnya menangis diam-diam di kamarnya. Ketika kutanya, dia hanya bilang, "Aku ingin ayah dan ibu tinggal bersama lagi." Hatiku hancur mendengarnya. Aku mencoba menjelaskan bahwa kadang-kadang orang dewasa membuat kesalahan, dan kadang-kadang mereka tak bisa memperbaikinya. Tapi apakah Raffi benar-benar mengerti? Aku tak yakin. Yang bisa kulakukan hanyalah mencoba memberikan kasih sayang yang hilang padanya. Aku mulai menghabiskan lebih banyak waktu dengan Raffi. Aku mengajarinya membaca, bermain bola, dan bercerita tentang masa kecilku. Aku ingin dia tahu bahwa meski ayah dan ibunya tak lagi bersama, dia tetap dicintai. Ardi juga mulai lebih sering menghabiskan waktu dengannya. Kami berdua belajar bahwa meski cinta antara kami telah hilang, cinta untuk Raffi harus tetap ada. Suatu hari, ketika aku sedang membersihkan rumah, ponselku berdering. Aku melihat nama Tuan Chen di layar. Jantungku berdebar-debar saat aku mengangkat teleponnya. Dia hanya ingin mengucapkan selamat tinggal. Katanya, dia dan keluarganya akan pindah ke Hong Kong,
dan dia tak akan menghubungiku lagi. Dia mengucapkan terima kasih atas semua yang telah kulakukan selama bekerja di rumahnya, lalu menutup telepon dengan singkat. Aku duduk di tepi tempat tidur, memandangi ponselku lama. Aku merasa lega mendengar kabar darinya, meski rasanya juga sedikit sakit. Tuan Chen adalah bagian dari hidupku yang kini telah berakhir. Aku tak bisa kembali ke masa lalu, dan aku tak boleh terus hidup dalam penyesalan. Aku harus fokus pada masa depan, pada Raffi, pada diriku sendiri, dan pada kehidupan baru yang sedang kubangun. Setelah semua yang terjadi, aku mulai menyadari bahwa hubungan itu tak hanya soal cinta. Hubungan itu membutuhkan kepercayaan, komunikasi, dan komitmen. Aku dan Ardi gagal mempertahankan semua itu, dan akibatnya, kami kehilangan satu sama lain. Tapi aku juga belajar bahwa hidup tak berhenti hanya karena sebuah hubungan berakhir. Ada banyak hal yang masih bisa kuperjuangkan, terutama Raffi. Aku juga belajar untuk memaafkan, bukan hanya Ardi, tapi juga diriku sendiri. Balas dendam tak pernah membawa kebahagiaan. Itu hanya membuatku merasa lebih hampa. Sekarang, aku hanya ingin menjadi ibu yang baik untuk Raffi, dan menjadi versi diriku yang lebih kuat. Mungkin suatu hari nanti, aku akan menemukan cinta lagi. Tapi untuk saat ini, aku cukup bahagia dengan hidup yang kujalani. Desa kembali tenang setelah semua badai berlalu. Aku mulai terbiasa dengan rutinitasku, meski kadang-kadang masih ada bayangan masa lalu yang menghantui. Aku mulai bergaul lagi dengan tetangga, meski hubunganku dengan Bu Santi tetap dingin. Dia jarang keluar rumah sekarang, dan aku mendengar bahwa dia juga mulai menjauh dari Ardi. Raffi tumbuh menjadi anak yang ceria dan pintar. Dia mulai lupa tentang konflik antara aku dan Ardi, dan itu membuatku merasa lega. Aku tahu, meski masa lalu tak bisa diubah, masa depan masih bisa dibentuk. Dan aku bertekad untuk menjadikan masa depan Raffi seindah mungkin.